Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih membahas mengenai inspirative woman dan masih bersama dengan Mbak Cici. Beliau ini, untuk yang baru nonton nih, beliau ini adalah seorang dosen dari IPB University dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3-nya di Korea. Ya. Oke. Nah, Mbak membahas mengenai target nih, apa nih yang mau dicapai tahun ini? Resolusinya apa nih di tahun ini? Lulus. Simpel saja, lulus. Iya, lulus dan balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Kalau misalnya nanti Mbak balik ke Indonesia, anaknya seperti bagaimana tuh? Ya pendidikan? sekolahnya pindah. Oh, pindah Iya, ya, harus pindah harus ya. pindah. Makanya ini sekarang nanti pengen survei sekolah buat nanti kalau udah pulang beneran gitu. Bagaimana nanti ya sekolahnya di mana, akan dimasukkan di mana ya? Iya, Nanti masih itu menjadi boleh. rahasia. Dilema lagi itu. Dilema lagi pasti. Iya, betul. Nah, selama di sana pasti di Korea dan juga ada di dunia pendidikan sampai saat ini masih eksis Mbak ya. Nah, itu pasti ada cerita suka dan juga dukanya. Apa nih Mbak kalau boleh dibagi? Kita dari duka dulu tapi. Dari dukanya ya. Kalau di Korea ya, di Korea itu pertama kami datang dulu itu kan ya, masih masa corona Mbak. Oh Gitu. iya. Jadi sebenarnya saya tuh memang dulu tuh kepengen S3 nih kalau mau ngomongin duka gitu ya. Kepengen S3 tapi yang nggak ngoyo banget gitu Mbak gitu. Tapi saat ada tawaran, ada beasiswa ini, mau apply gitu ya. Nah, pada saat itu tuh hari terakhir Mbak, saya tuh mau daftar ya. Udah ngumpulin berkas, pas mau ngirim, kan ini harus dikirim ke ini nih, kantor pos nih. Iya, Itu tuh menjelang maghrib, gerimis di tengah jalan. Ya ampun. Tapi saya udah mau maghrib, nggak usah dilanjutin, udah nggak usah S3 dulu, nggak usah daftar gitu kan. Tapi suami saya tetap aja tuh bonceng pakai motor tuh dibawa ke kantor pos gitu. Jadi saya sampai kantor pos itu 10 menit menjelang tutupnya kantor pos di hari terakhir pendaftaran. Dan itulah yang menurut saya sangat berkesan ya. Oh, ini berkat suami saya yang lurus aja gitu niatnya gitu ya. Kalau saya udah mulai belok nih niatnya nih. Terus akhirnya saya bisa ke Korea gitu. Terus pas mau berangkat nih Mbak, kita udah banyak yang diurus-urus, kemudian besoknya mau berangkat, malamnya itu saya positif COVID. Ya ampun. Jadi harus di cancel semua penerbangan. Ya Allah, itu nangis udah, ya Allah kok. Kan dulu kan kok tahun 2021 itu iya masih itu lagi tinggi-tingginya itu. Dan yang kena COVID itu kayak jadi tertuduh banget gitu kan ya. Jadi kayak yang tersangka gitu ya. Jadi merasa mentalnya juga jadi shock kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah seminggu kemudian akhirnya saya berangkat gitu. Bisa juga. Sampai sana lagi nih. Ini sampai sana suhu tubuh saya tuh terdeteksi tinggi lebih dari 37 derajat waktu di bandara Incheon, Seoul. Gak bisa nih, harus di PCR saat ini juga gitu. Jadi saya dibawa ke tempat karantina tuh Mbak untuk di PCR. Terus mana berbahasa Korea kan Mbak, lagi-lagi saya belum bisa bahasa Korea kan waktu itu. Jadi saya nggak ngerti, terus ngikutin aja sampai dibawa, terus di PCR alhamdulillah 7 jam berikutnya keluar hasilnya negatif. Nah, inilah duka pertama saya sebelum nyampe ke Korea. Itu kayak banyak banget hambatannya gitu hambatannya tuh banyak banget gitu. Terus saya merasa pada saat saya menunggu itu ya Mbak ya, menunggu hasil tes PCR yang hari itu tuh, ngapain ya saya bawa anak saya, waktu itu 4 tahun Mbak anak saya, bawa anak saya demi saya mau kuliah gitu loh. Jadi ini kayaknya saya nggak sarankan ke temen-temen nih kalau misalnya harus berjuang mengorbankan anak. Tapi ya alhamdulillahnya nih negatif semua, dan hal ini menjadi kenangan indah akhirnya gitu. Sekarang ya? Jadi kenangan indah. Oh iya, dulu anak saya nanya, katanya kita ke Korea, kok kita nggak nyampe gitu kan? Padahal udah di Korea gitu. Nah, itu duka-duka pertama pada saat kedatangan ke Korea ya. Terus akhirnya kita pergi ke tempat karantina ya saat itu. Kan harus karantina 2 minggu Mbak. Iya. Malam-malam dah sampai sana, alhamdulillah udah mulai pelan-pelan hidupnya mulai enak, terus nyari kos-kosan gitu.
Nah, yang membuat sedih itu sebenarnya berhadapan dengan orang Korea saat kita nggak bisa berbahasa Korea, Mbak. Jadi kebingungan ya, karena mereka juga nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Iya, kalau yang masyarakat umum kan jarang yang bisa berbahasa Inggris gitu kan. Jadi kita bingung gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah ada AI lagi gitu, ada translator yang membantu kita gitu. Bantulah di sana. Terbantu di sana. Jadi kalau mau ngomong gini, terus apalagi nih, secara ekonomi nih Mbak ya. Kalau mahasiswa ke Korea itu kita tergolong yang kelas bawah gitu Mbak ya. Mungkin termasuk orang miskin gitu ya Mbak. Nah sehingga kita tuh harus menghemat-hemat untuk hidup survive gitu. Suami saya belum bisa cari kerjaan gitu kan. Terus bahasa nggak bisa gitu. Terus itulah gitu yang dilemanya lagi. Saat itu kan kuliahnya masih online. Jadi kita bertiga nih harus di rumah gitu ya. Kadang-kadang tuh waktu ada kelas yang mengharuskan kita itu diem gitu. Jangan sampai ada suara orang lain itu. Kadang kan lagi kuliah anak saya bunyi gitu. Saya pas belum matiin mikrofon gitu kan. Nggak di mute gitu. Pas kayaknya itu ini Mbak, jatahnya saya conversation gitu lah. Saya harus ngomong gitu ya. Terus dipanggil dengan dosennya. Lain kali itu gitu. Jadi emang mereka tuh profesional banget sih. Kalau kita kan maklum-maklum aja ya. Iya. Dipanggil, diomongin baik-baik sih gitu. Nah, itu sedih juga Mbak saat itu. Ya Allah, kita hanya bisa nyewa one room gitu ya. Jadi tipe rumah-rumah tuh kayak gini. One room, satu ruangan, terus ada kamar mandi. Ada sih kamar. Jadi kamar, ruang tamu dan dapur gitu. Itu masih tergolong one room. Harusnya kan yang lebih gede gitu ya. Saat itu kan kita nggak tahu dan juga emang harga budaya sewa rumah, sewa rumah di sana juga mahal gitu. Terus akhirnya ya gitu kita harus bertahan setahun seperti itu di rumah yang itu. Karena sistem sewa rumah di sana itu harus ada kontrak minimal 1 tahun. Kita harus naruh deposit nih Mbak. Deposit misalnya 5 juta won. Nanti itu uang itu bisa kembali ke kita kalau kita 1 tahun tinggal di sana. Jadi kan harus bertahan di sana gitu selama 1 tahun. Itu tadi dukanya nih selama di sana. Kalau sukanya tentu banyak nih. Ya alhamdulillah sukanya mereka menerima dengan baik ya foreigner gitu. Jadi ada juga yang agak-agak itu sentimen tuh ada juga. Tapi enggak, kalau saya mengalami nasib yang alhamdulillah diterima dengan baik gitu. Bahkan ada nih Mbak di sana itu saya dikasih beras sama itu kenalan gitu ya. Karena saya pernah beli sesuatu ke dia. Dia tahu dia pernah tinggal di luar negeri. Nah, dia tahu susahnya jadi foreigner gitu kan ya. Mengerti gitu ya dia. Jadi dia punya adik, pokoknya dia inilah ya punya saudara. Akhirnya saya dikasih beras tuh hampir 2 bulan sekali gitu. Jadi saya agak lama selama tinggal di rumah itu tuh jarang beli beras gitu. Itu alhamdulillah ya diterima dengan baik. Terus senengnya ngasuh anak di sana tempat bermainnya banyak Mbak. Banyak taman bermain gitu. Dan itu gratis gitu. Tempatnya tuh yang keren-keren. Fasilitas gratis berarti ya. Banyak fasilitas gratis. Museum juga cantik-cantik keren-keren gitu tuh gratis gitu. Sehingga bawa anak main itu hanya modal bekal aja sama transportasi udah cukup. Gitu. Jadi lebih gampang, jadinya lebih enak gitu ya. Lebih enak. Tapi pernah nggak sih menghadapi titik jenuhnya? Ini tahun ketiga ini jenuh sekali. Kenapa? Kayaknya udah bosen gitu ya. Kayak udah bosen dengan hidup yang gitu-gitu aja. Gitu karena kalau nggak kuliah terus dampingin anak sekolah gitu kan. Di rumah istirahat gitu ya. Kita harus ngejar ini paper selesai seperti itu. Kalau tahun kedua itu saya lumayan lah main ke taman pada saat musim semi. Saya menikmati bunga-bunga indah gitu, musim gugur, foto di sekitar sana gitu ya. Masih main walaupun nggak jauh-jauh banget gitu. Tapi masih menikmati. Tapi tahun ketiga itu saya kayak nggak terlalu kepengen sekali gitu Mbak. Kayak mau keluar itu udah kayak
udah biasa kayak gitu, udahlah nanti aja gitu. Coba Lu akhirnya pengen pulang oh, ya. aku pengen pulang. Pengen stay di Bogor ya. Ya pengen Korea itu tetap ini sih, tetap jadi rumah kedua kepengennya ya. Jadi nggak kepengen apa ya, selama ini terakhir kalinya di Korea, enggak pengen gitu juga. Masih pengen balik gitu ya. Masih tetap pengen balik. Rata-rata sih kalau orang yang udah di Korea tuh tetap kepengen datang lagi bener, gitu. bener. Tapi kalau buat stay yang lama Kayaknya enggak, lebih Enggak. di Indonesia karena aja. juga mungkin faktor muslim belum banyak gitu ya, terus bersih. sehingga makanan tuh kita agak repot gitu. Pasti Heeh, itu. harus masak, nyiapin bekal anak gitu. Padahal di sana makan itu udah gratis, Mbak. Oh iya ya. Iya, di sekolah itu gratisnya Oh, full oke, gratis, Mbak. Jadi semuanya udah tertanggulangi gitu ya. Iya. Nah ini masih banyak sebenarnya yang mau Iya, dibahas, bener. kita terbatas dengan waktu. Terakhir nih sebelum kita closing, boleh disampaikan dulu kepada para pemirsa opini bagaimana seharusnya menjadi perempuan yang bisa tetap aktif dan juga berdaya seperti Mbak. Boleh disampaikan. Oke, apa ya Mbak ya? Jadi kalau menurut saya kita perempuan itu harus banyak belajar, gitu aja, belajar. Kalau memang ada kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, ambil. Tapi harus dipikirkan keluarga gitu. Kalau saya studi itu jangan sampai mengesampingkan yang lain gitu. Kayak saya berusaha untuk tidak mengesampingkan keluarga walaupun saya kuliah Iya. gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada opportunity untuk itu, tetap harus belajar karena sebagai perempuan kita itu fungsinya luar biasa. Pria itu akan sukses di balik pria yang sukses ada perempuan yang sukses. Dan pria yang sukses itu bisa jadi kalau nggak suami kita, anak kita, seperti itu. Jadi tetap terus belajar, upgrade diri, apapun kesempatan yang ada, ikutin, jalanin gitu ya. Kalau bisa ke pendidikan formal itu bagus, tapi jangan sampai mengesampingkan keluarga. Kalau nggak ada, belajar dari tempat-tempat yang lain, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Mbak Cici. Terima kasih banyak hari ini sudah mau hadir bersama kami di Terima sini. kasih juga. Sembari mengganggu waktunya nggak nih pulang dari saat ke Indonesia malah disuruh kerja di sini? Enggak Mbak, senang sekali bisa berkenalan dengan TVRI Bengkulu. Alhamdulillah. Kami Iya. juga senang sekali bisa mengenal Mbak Cici. Terima kasih banyak untuk semua pesan-pesan dan juga tips-tipsnya. Semoga nanti lancar semua urusannya Amin. dan selalu sehat. Amin, terima kasih banyak Mbak, mohon doanya. Sama-sama. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utarna Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.